Setiap kasus pembunuhan, terutama yang sangat buruk, brutal dengan kejahatan yang tak terbayangkan, tak hanya membuat merinding masyarakat, namun juga membuat pihak berwenang bingung. Pasalnya, tidak melulu kasus pembunuhan berakhir dengan ditemukan siapa pelakunya. Tak jarang, kasus pembunuhan yang begitu terencana tidak mampu menguak siapa pembunuhnya. Dan inilah 4 kasus pembunuhan yang tidak terkuak. 1. Kasus pembunuhan Marsinah. Marsinah merupakan seorang aktivis buruh kelahiran tanggal 10 April tahun 1969. Ia tewas dengan kondisi mengenaskan pada Mei tahun 1993 ketika bekerja di PT Catur Putra Surya CPS Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum ditemukan tewas, Marsinah diketahui terlebih dahulu mengalami penyiksaan. Dirinya terlihat berada di markas militer daerah. Melansir buku bertajuk Jalan Panjang Menuju Demokrasi, tubuh Marsinah yang sudah tidak bernyawa berada di Nganjuk, Jawa Timur dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemaluannya rusak akibat serangan benda tumpul dan banyak luka lain di tubuhnya. Banyak pihak menduga, kematian Marsinah terjadi akibat kegiatannya yang menjadi aktivis dan memimpin pemogokan kerja di pabriknya. Hingga detik ini, tidak ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke meja hijau. Marsinah pun terus dikenang sebagai perempuan muda yang sangat berani menuntut perbaikan upah buruh. Kasusnya bahkan menjadi simbol masih rendahnya perlindungan HAM di tanah air. 2. Kasus pembunuhan Munir. Munir dikenal sebagai aktivis HAM yang paling vokal dalam membela hak aktivis yang menjadi korban penculikan. Munir pernah menangani sejumlah kasus yang cukup terkenal di Indonesia. Salah satunya adalah kasus pembunuhan Marsinah. Munir meninggal dunia saat dalam perjalanan dari Indonesia menuju Amsterdam, Belanda, pada tanggal 7 September tahun 2004. Pesawat yang ditumpanginya sempat transit di Bandara Changi, Singapura. Saat pesawat G974 take off, seorang awak kabin melaporkan bahwa ada penumpang di kursi nomor 40G, Munir, menderita penyakit. Dia kemudian dipindahkan duduk di sebelah penumpang yang berprofesi sebagai dokter. 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam, Munir dinyatakan meninggal dunia. Polisi Belanda yang melakukan penyelidikan, menemukan jejak senyawa arsenik di dalam tubuh Munir. 3. Kasus pembunuhan Otto Iskandar Dinata. Siapa yang tidak mengenal Otto Iskandar Dinata, seorang pahlawan Indonesia berjuluk Si Jalak Harupat. Pria kelahiran Bojong Soang, Bandung ini tercatat sebagai Menteri Kabinet pertama Republik Indonesia 1945. Pada tanggal 19 Desember tahun 1945, Otto Iskandar Dinata diculik oleh suatu laskar yang bermarkas di Tangerang. Ia lalu dibawa ke suatu tempat yang terletak di pesisir Pantai Mauk. Sejak itu, Otto Iskandar Dinata tidak pernah terlihat lagi dan dinyatakan meninggal dunia. Banyak spekulasi yang berkembang terkait kematian Otto Iskandar Dinata, baik penyebab kematiannya, bahkan mengenai di mana jasad sosok yang terkenal pemberani ini dimakamkan masih menyisakan misteri. 4. Kasus pembunuhan Ita Marta Dinata Haryono. Lagi-lagi korban pembunuhan sadis terjadi pada seorang aktivis HAM, yakni Ita Marta Dinata Haryono. Ia bukan hanya menjadi korban pembunuhan sadis tetapi juga misterius. Saat itu Ita masih tercatat sebagai murid sekolah kelas 3 SMA Paskalis. Pembunuhan Ita terjadi pada tanggal 9 Oktober tahun 1998. Ita ditemukan di dalam kamarnya di Bilangan, Jakarta Pusat, dengan kondisi yang mengenaskan. Bagian perut, lengan kanan dan juga dadanya ditikam hingga 10 kali. Tak cukup sampai di situ, pada bagian leher Ita, ditemukan bekas luka sayatan. 3 hari sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan Ita, tim relawan kemanusiaan melakukan konferensi pers, menyampaikan bahwa beberapa anggota aktivisnya telah mendapatkan ancaman pembunuhan. Terkait pembunuhan Ita, pihak kepolisian mengatakan bahwa gadis berusia 18 tahun itu hanya sebagai korban perampokan disertai kekerasan saja. Namun,
Banyak yang meragukan keterangan polisi tersebut dan berasumsi bahwa pembunuhan Ita sudah direncanakan sebelumnya.